A few moments later. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi utama kita, baik dari situasi formal maupun informal. Di era digital saat ini, penyebaran informasi terjadi sangat cepat melalui berbagai platform media. Namun, sayangnya, kecepatan ini seringkali tidak dibarengi dengan ketelitian dan penerapan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD. Alasan utamanya adalah kontras fungsinya. Televisi adalah media konvensional formal yang seharusnya menjadi patron atau contoh berbahasa yang baik dan benar bagi masyarakat luas. Sementara itu, media sosial seperti Instagram atau TikTok mencerminkan bagaimana masyarakat umum berkomunikasi secara konsual setiap harinya. Dengan membandingkan keduanya, kita bisa melihat bahwa kesalahan ejaan dapat terjadi di mana saja, baik karena kelalaian teknis maupun kurangnya pemahaman tata bahasa. Cara saya melakukan pengumpulan data-data ini, saya melakukan studi observasi digital. Yang pertama kali saya lakukan yaitu mengamati tayangan berita televisi yang didokumentasikan ulang oleh netizen. Selanjutnya, yang kedua, saya melakukan pemantauan atau scrolling pada lini masa media sosial untuk melihat tren penulisan, caption, atau takarir oleh para kreator konten. Dari aktivitas survei digital tersebut, saya mencatat bahwa banyak platform seperti TV atau media sosial yang masih salah dalam menggunakan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, saya memilih media sosial ini untuk menjadi alasan penugasan UAS Bahasa Indonesia saya. Temuan pertama berasal dari tayangan berita televisi yang menampilkan tulisan Presiden bicara. Sekilas, kesalahan ini tampak sederhana karena hanya kehilangan satu huruf, yaitu R. Namun, dalam kajian bahasa Indonesia, kesalahan tersebut termasuk kesalahan ejaan yang terdampak besar terhadap makna. Kata yang seharusnya ditulis adalah presiden. Menurut KBBI, presiden adalah kepala negara atau kepala pemerintahan pada negara yang menganut sistem presidensial. Akan tetapi, ketika huruf R dihilangkan, kata tersebut berubah menjadi presiden. Presiden memiliki arti yang sama sekali berbeda, yaitu penyanyi perempuan yang membawakan lagu atau tembang dalam pertunjukan gamelan Jawa. Perubahan makna akibat hilangnya satu huruf ini menunjukkan bahwa ejaan memiliki fungsi penting dalam menjaga ketetapan informasi. Apabila penonton membaca tulisan tersebut tanpa memahami konteks berita, mereka dapat mengalami kebingungan karena kata presiden tidak memiliki hubungan dengan topik politik atau kenegaraan yang sedang diberitakan. Kesalahan ini juga menunjukkan bahwa media massa, khususnya televisi, perlu menerapkan proses penyuntingan yang lebih ketat sebelum informasi ditayangkan. Televisi merupakan media yang memiliki jangkauan luas dan sering dijadikan rujukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan seharusnya memenuhi standar kebahasaan yang baik dan benar.
Selain berdampak pada pemahaman informasi, kesalahan seperti ini juga dapat memengaruhi kredibilitas media. Masyarakat dapat menilai bahwa stasiun televisi kurang teliti dalam menyajikan berita. Padahal, ketelitian bahasa merupakan salah satu indikator profesionalisme sebuah lembaga media. Dengan demikian, kesalahpahaman penulisan presiden bicara dapat dikategorikan sebagai kesalahan ejaan berupa penghilangan huruf yang menyebabkan perubahan makna kata secara total. Kesalahan ini menunjukkan pentingnya proses pengecekan bahasa sebelum suatu informasi dipublikasikan kepada masyarakat luas. Temuan kedua berasal dari media sosial dengan takarir atau caption yang berbunyi "just konten takut diserang". Berbeda dengan temuan pertama yang berupa kesalahan ketik. Pada contoh ini, terdapat beberapa kesalahan yang berkaitan dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Oke, kita masuk kesalahan pertama. Adalah penggunaan huruf kapital pada kata konten. Dalam aturan ejaan bahasa Indonesia, huruf kapital digunakan pada awal kalimat saja. Nama orang, nama lembaga, nama tempat, dan unsur-unsur tertentu lainnya. Kata konten pada kalimat tersebut bukan nama diri dan tidak berada pada awal kalimat, sehingga tidak perlu diawali huruf kapital. Bentuk yang lebih tepat adalah just content. Dilanjut, kesalahan yang kedua adalah penulisan di serang. Dalam bahasa Indonesia, terdapat perbedaan antara di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Kata depan di digunakan untuk menunjukkan tempat dan harus ditulis terpisah. Misalnya, di rumah, di sekolah, di Jakarta. Sementara itu, awalan di digunakan untuk membentuk kata kerja pasif dan harus ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, ditulis, dibaca, disampaikan, diserang. Sedangkan pada caption tersebut, kata diserang berfungsi sebagai kata kerja pasif yang menunjukkan tindakan yang diterima oleh subjek. Oleh karena itu, penulisan harusnya disatukan menjadi diserang. Kesalahan penulisan awalan di merupakan salah satu kesalahan yang paling sering ditemukan di media sosial. Banyak pengguna yang menuliskan seluruh bentuk di secara terpisah tanpa memperhatikan fungsi dalam kalimat. Akibatnya, kesalahan tersebut makin sering terlihat dan berpotensi dianggap benar oleh pengguna lain yang membacanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan media formal. Penggunaan media sosial cenderung lebih mengutamakan kecepatan dan gaya komunikasi yang santai dibandingkan ketepatan ejaan. Akibatnya, kesalahan bahasa lebih sering muncul dan bersebar luas. Jadi, bisa disimpulkan dari proyek analisis ini bahwa kesalahan ejaan, baik berupa hilangnya huruf atau typo, maupun kekeliruan struktur seperti penulisan imbuhan dan kapitalisasi, masih marak terjadi di berbagai lini media. Di media formal seperti televisi, kesalahan biasanya terjadi karena faktor kelalaian manusia di bawah tekanan waktu siaran langsung. Sementara di media sosial, kesalahan sering dipicu oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman pengguna terhadap kaidah tata bahasa yang baku.